Karena trilogi Spider-Man Sam Raimi telah selesai kita rewatch, sekarang waktunya kita beralih ke versi reboot yang digarap oleh Mark Webb. Masih di bawah naungan rumah produksi yang sama yaitu Sony Pictures. Karena lagi banyak desas-desus Andrew Garfield bakalan muncul dalam Marvel Cinematic Universe, maka kita pengen ngajakin kalian untuk bernostalgia dengan film yang satu ini. Ayo kita mulai saja. Ke kandang buaya sambil makan ramen. Ngapain? Ini dia The Amazing Spider-Man Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2012, menjadi versi reboot yang pada dasarnya mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan, terutama buat yang sudah terlanjur cinta sama inkarnasi Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire. Dalam film ini, Peter Parker alias Spider-Man diperankan oleh Andrew Garfield, Emma Stone sebagai Gwen Stacy, dan Rhys Ifans sebagai Dr. Kurt Connors alias The Lizard. Dan ya, di sini belum ada Mary Jane Watson. Seperti biasa, kita mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film ini, itu juga kalau ada yang belum pernah nonton. Satu poin plus dari film ini karena di awal film memperkenalkan masa kecil dari Peter Parker yang sedang bermain petak umpet dengan ayahnya yang bernama Richard Parker. Ketika sedang mencari ayahnya, Peter Parker yang masih kecil melanjutkan pencarian sampai ke ruang kerja ayahnya. Yang ternyata di sana ruang kerja tersebut telah digeledah oleh pelaku yang tidak dikenal. Tidak lama setelahnya Richard datang dan melihat sendiri ruang kerja tersebut sambil memeriksa dokumen yang memang sengaja dia sembunyikan di lapisan terdalam di laci mejanya. Setelah itu, Richard memutuskan untuk meninggalkan rumahnya bersama dengan istrinya Mary dan juga Peter Parker. Dan tentu saja beberapa dokumen-dokumen penting yang harus dia bawa. Richard dan Mary kemudian menitipkan Peter Parker untuk dirawat oleh bibinya dan juga pamannya, Aunt May dan Uncle Ben. Lalu kemudian pergi melanjutkan penelitian mereka. Di bawah asuhan Uncle Ben dan Aunt May, Peter akhirnya tumbuh menjadi seorang remaja dan bersekolah di Midtown Science High School. Di sekolahnya ini, Peter adalah siswa yang selalu diganggui, selalu dikerjai, dan selalu dibully oleh teman-temannya. Termasuk salah satunya adalah Flash Thompson. Di sini, Peter sendiri terlihat sangat terobsesi dengan seorang cewek cantik yang juga pintar di kelasnya yang bernama Gwen Stacy. Perkenalan mereka pun akhirnya berlanjut setelah Peter memutuskan untuk menyelamatkan salah seorang siswa yang terkena bulian lagi dari Flash Thompson. Flash Thompson yang emosi melihat Peter Parker yang menjadi pahlawan kesiangan langsung menghajar Peter dan tidak ada yang mampu membantunya kecuali satu orang, yaitu Gwen Stacy. Entah kenapa Flash Thompson sepertinya tidak berkutik ketika menghadapi Gwen, yang secara tidak langsung mengungkapkan kekagumannya terhadap keberanian Peter. Peter Parker. You're Gwen, right? Gwen Stacy. Setelah kelas mereka selesai, Peter kemudian pulang ke rumahnya untuk makan siang dan membantu Uncle Ben untuk memperbaiki pipa saluran air di rumahnya yang sudah rusak di ruang bawah tanah. Uncle Ben kemudian kembali ke atas, lalu Peter disuruh untuk merapikan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari genangan air. Tanpa sengaja, Peter menemukan sebuah tas tua yang mencurigakan. Dia lalu membawanya ke atas dan menanyakan tentang tas tersebut kepada Uncle Ben dan Aunt May, yang langsung dijawab bahwa tas itu adalah milik ayahnya. Peter lalu menemukan sebuah foto yang sudah terlihat sangat usang, lalu menanyakan orang yang berfoto bersama ayahnya. Di sini Uncle Ben dan Aunt May terlihat menyembunyikan sesuatu mengenai identitas dari orang tersebut, dan mereka tidak memberitahu Peter siapa dia. Peter lalu pergi ke kamarnya dan mulai memeriksa satu persatu isi dalam tas tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Peter ternyata menemukan lebih banyak catatan dan barang milik ayahnya, termasuk kacamata dan juga buku catatan yang merinci sebuah rumus algoritma. Peter kemudian melepas soft lens-nya dan memakai kacamata milik ayahnya tersebut. Di sini ada sebuah Easter egg, foto seorang tokoh terkenal yang sepertinya tidak ada yang tahu dia, Albert Einstein, dengan quotes di bawahnya, "Imagination is more important than knowledge." Tidak lama setelahnya, Uncle Ben kemudian datang ke kamar Peter lalu memberitahu tentang nama teman kerja ayahnya yang ada dalam foto yang diperlihatkan sebelumnya. Dia adalah Dr. Curtis Connors. Setelah Uncle Ben pergi, Peter segera mencari informasi di internet tentang pekerjaan Richard dan Connors, yang kemudian membawanya ke sebuah artikel yang melaporkan tentang kematian orang tuanya akibat kecelakaan pesawat. Peter lalu memfokuskan pencariannya kepada Dr. Kurt Connors, di mana dia bisa menemukannya di Oscorp Industries
Industries. Keesokan harinya, Peter memutuskan untuk pergi ke sana, menyelinap masuk ke Oscorp dengan menyamar menjadi salah satu peserta magang yang bernama Rodrigo. Dia kemudian bergabung dengan rekan-rekan siswa magang lainnya di Oscorp yang ternyata dipimpin oleh Gwen Stacy. Gwen Stacy di sini bertindak sebagai asisten Dr. Kurt Connors. Sebelum bertemu dengan Dr. Connors, di lantai bawah terlihat seorang anak yang diseret keluar dari Oscorp karena tidak memiliki kartu identitas, yang sebenarnya kartu identitasnya dipakai oleh Peter. Sebelum bergabung dengan teman-teman magangnya, di sini juga ada sebuah Easter egg yang menampilkan founder dari Oscorp Industries, yaitu Norman Osborn. Berikutnya, Dr. Connors akhirnya menemui para siswa magang ini, memperkenalkan dirinya, lalu berusaha memberikan tes awal kepada para siswa magang ini mengenai teori tentang cara penyembuhan diri. Peter dari belakang kerumunan tiba-tiba menjawab dengan menyebut persilangan genetika. Cross species genetics. Jawaban yang membuat teman-temannya merasa itu adalah bualan, namun justru menarik perhatian dari Dr. Connors sendiri. Gwen Stacy lalu memperkenalkan Peter sebagai salah satu siswa tercerdas yang ada di Science Midtown. Second. You sure about that? I'm pretty sure. Dr. Connors kemudian mendapatkan panggilan yang membuatnya tidak bisa menemani para siswa magang, yang kemudian tugas tersebut diserahkan kepada Gwen. Dia kemudian memperkenalkan Oscorp Tree of Life melalui hologram yang menampilkan begitu banyak binatang yang kemungkinan menjadi subjek untuk cross species genetics. Di sini termasuk ada salah satu Easter egg yang menampilkan Rhino, yang merupakan villain yang akan ditampilkan dalam The Amazing Spider-Man kedua nanti. Perlahan Peter kemudian memisahkan diri dari rombongan siswa magang dan tidak sengaja menabrak seorang dokter yang bernama Dr. Rajit Rata yang membuat dokumennya terjatuh. Peter sekilas melihat dokumen tersebut dan mengenali logo yang terlihat di bagian kop dokumen tersebut. Tanpa pikir panjang, Peter diam-diam mengikutinya, lalu membawanya sampai ke dalam sebuah ruangan laboratorium, yaitu Biocable Development Unit. Setelah mengintip pola kombinasi kunci pintunya, Peter akhirnya menyelinap setelah Dr. Rajit Rata dan dua ilmuwan lainnya meninggalkan ruangan tersebut, yang ternyata di dalamnya terdapat begitu banyak laba-laba yang merupakan hasil rekayasa genetika. Karena keingintahuannya yang begitu besar, membuat Peter menyentuh salah satu jaring dan menyebabkan semua laba-laba terjatuh dan menimpanya. Untung saja dia dengan sigap menyingkirkan semua laba-laba tersebut, namun dia tidak memperhatikan ternyata ada salah satu laba-laba yang sudah melewati proses modifikasi genetik yang merayap di punggungnya hingga kemudian menggigitnya di bagian leher belakang. Ketika Gwen Stacy mendapatinya, keluyuran dan terpisah dari rombongan siswa magang. Di tempat lain, Dr. Rajit Rata menemui Dr. Connors untuk meminta laporan perkembangan mengenai penelitiannya yang akan digunakan untuk menyelamatkan Norman Osborn yang sedang sekarat. Namun Dr. Connors mengatakan bahwa uji labnya masih belum menemui hasil dan rumus algoritma yang dia gunakan ternyata gagal. Dr. Rata kemudian mengultimatum Dr. Connors untuk segera menyelesaikan penelitiannya tersebut. Di kereta bawah tanah, Peter yang sedang tertidur dikerjai oleh salah satu preman dengan menaruh sebotol minuman di kepalanya. Setelah tetesan air dari botol tersebut menyentuh dahinya, membuat Peter terbangun kaget, melompat lalu menempel di langit-langit kereta. Seorang cewek mengeluh karena tidak sengaja tersiram air minuman botol tersebut, yang berusaha ditenangkan oleh Peter dengan memegang pundaknya. Tangannya malah menempel ke baju dan nggak bisa lepas, hingga si preman menganggap Peter melakukan pelecehan dengan mendorongnya hingga membuat baju cewek tadi ikut tertarik dan membuatnya hanya mengenakan pakaian dalam saja. Kemampuan Spider-Sense-nya malah membantu Peter menyingkirkan para preman tersebut dan tiba di persinggahan berikut untuk pulang ke rumah. Di rumah, Uncle Ben dan Aunt May telah menunggunya. Peter malah memperlihatkan sikap yang tidak biasa, seperti menangkap seekor lalat yang melintas di depan Aunt May dan menganggap itu ancaman. Sorry. Lalu menikmati roti daging dan membawa sejumlah bekal makanan dari kulkas untuk dia bawa ke kamarnya. Aunt May sendiri kesal karena pengakuan tidak sengaja Uncle Ben yang menyebut tidak ada yang suka dengan roti daging buatan istrinya itu. Di kamarnya, Peter menemukan seutas tali yang ternyata adalah jaring laba-laba yang menggigitnya. Keesokan pagi, Peter terbangun kaget dengan suara alarmnya, lalu hampir saja menghancurkan kamar mandi dengan kekuatan supernya. Dia malah menjadi terganggu dengan sensitivitas Spider-Sense-nya sendiri, lalu berusaha googling mengenai efek yang akan ditimbulkan jika tergigit laba-laba beracun. Di sini ada Easter egg si Udin. Enggak lah. Pada saat itu dia kembali memfokuskan pencarian ke ayahnya, Richard Parker, dengan penelitian laba-laba. Tiba-tiba keyboardnya error karena tombol-tombolnya menempel di ujung jari-jarinya. Di loteng rumah, Uncle Ben heran melihat Peter Parker yang mengaku mengerjakan PR, padahal sedang melakukan penelitian tentang rumus algoritma yang ada di catatan ayahnya, yang dia samakan dari buku karangan Dr. Connors. Peter memutuskan mengunjungi Dr. Connors di rumahnya, lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah anak Richard Parker yang ternyata
ternyata dia kenali sebagai Peter Parker. Dr. Connors kagum melihat gerakan refleks Peter yang dengan sigap menangkap secangkir minuman yang dia hidangkan terjatuh, lalu membicarakan mengenai uji coba persilangan genetik yang selalu gagal diuji coba oleh Dr. Connors karena masalah sebuah algoritma. Peter lalu menuliskan persamaan algoritma yang dia ingat dari catatan ayahnya, lalu memperlihatkannya ke Connors. Melihat algoritma yang dituliskan oleh Peter tersebut, Connors akhirnya janjian untuk ketemuan dengan Peter di Menara Oscorp. Di sekolah, Peter melihat Flash Thompson kembali berulah di lapangan basket indoor, lalu menantang Flash Thompson untuk mencoba merebut bola basket di tangannya. Kini berbalik, Peter yang mengerjai Flash dengan melakukan slam dunk yang ternyata membawanya ke masalah besar karena kaca ring basket malah pecah. Akibatnya Uncle Ben dipanggil menghadap ke ruang guru, kayak aplikasi ya, dan membuat pamannya itu harus berganti shift kerja. Uncle Ben pun meminta Peter untuk menjemput bibinya di kantor di malam hari. Sebelum pulang, Uncle Ben sempat-sempatnya ngerjain Peter dengan memberitahu Gwen bahwa Peter memasang foto cantiknya di desktop komputernya. He's got you on his computer. I'm his probation officer. Mereka berdua pun jadi salah tingkah dan akhirnya janjian untuk ketemuan. Sementara Peter melanjutkan aktivitasnya bermain skateboard sambil melatih kemampuannya parkur dan bergelantungan di sebuah area gudang. Di malam hari, Peter berangkat ke Menara Oscorp untuk membantu Dr. Connors membuat serum yang dia sebut sebagai Lizard Serum, resep untuk membantu proses regenerasi anggota tubuh yang hilang dari spesies apapun. Keasikan dengan uji coba cross genetics, Peter malah mereject panggilan telepon dari Uncle Ben. Peter lalu diminta untuk memasukkan algoritma yang dia catatkan sebelumnya ke hologram uji coba. Tidak lama setelah seekor tikus disuntik dengan serum hasil dari persamaan algoritma tersebut, si tikus ternyata berhasil menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang hilang dan membuat kaki-kakinya lengkap kembali. Dr. Connors kagum dengan apa yang baru saja terjadi dan yakin dia akan membuat sebuah terobosan besar dalam sejarah Oscorp. Connors berterima kasih kepada Peter atas bantuannya dan Peter pun akhirnya berjalan pulang. Di beranda rumah, Uncle Ben sudah menunggu dan menyuruh Peter untuk meminta maaf kepada Aunt May karena lupa akan tanggung jawabnya dan membuat bibinya berjalan kaki pulang dari kantornya. Uncle Ben kemudian menjelaskan mengenai filosofi tanggung jawab atau responsibility yang sangat lekat dengan Richard, ayahnya Peter. That if you could do good things for other people, that's what's at stake here. Responsibility. Peter lalu menolak dan pergi dari rumah tersebut hingga berusaha dikejar oleh Uncle Ben. Ketika sedang berbelanja di sebuah minimarket, uang Peter tidak cukup dan membuatnya diusir oleh penjaga toko. You have to spend $10 to take a penny. Store policy. Di belakangnya sudah ada orang asing yang mencurigakan sedang mengantri giliran. Setelah Peter menyingkir dan tidak berhasil mendapatkan minuman yang dia inginkan, orang asing tersebut melakukan aksinya mencuri uang kas si penjaga minimarket lalu menghadiahkan Peter botol minuman yang diinginkannya. Si penjaga yang menyadari dirinya baru saja dirampok meminta bantuan Peter, namun Peter menolak. Not my policy. Uncle Ben yang melihat si perampok terjatuh berusaha menghentikannya dengan berebut pistol yang membuat Uncle Ben malah tidak sengaja tertembak. Menyadari ada yang tidak beres, Peter menghampiri Uncle Ben meminta pertolongan namun nyawa Uncle Ben tidak bisa diselamatkan dan Peter pun menangisi kepergian pamannya tersebut. Ini adalah pola yang hampir sama dengan kematian Uncle Ben dalam film Spider-Man garapan Sam Raimi meskipun latar tempatnya berbeda. Di rumahnya, polisi mendatangi Aunt May untuk memperlihatkan sketsa wajah pembunuh Uncle Ben. Peter meminta sketsa wajah tersebut dan diberitahu oleh polisi kalau si pelaku memiliki tato bintang di pergelangan tangannya. Di sekolah, Flash Thompson berusaha mendekati Peter yang sedang frustasi. Peter lalu membanting Flash ke loker hingga Flash mengungkap niatnya bahwa dia sebenarnya hanya ingin mengucap bela sungkawa. Your uncle died. I'm sorry. Gwen juga menghampirinya lalu memeluknya, namun Peter segera meninggalkan Gwen. Di malam hari, Peter menemukan seorang wanita yang sedang berusaha dilecehkan oleh seorang penjahat, lalu mendatangi dan menghajarnya. Rupanya penjahat tersebut punya banyak kawan yang kemudian mengejarnya. Sesampainya di rooftop gedung, Peter kembali berhadapan dengan penjahat tersebut, membuatnya terjatuh namun segera ditahan oleh Peter yang langsung memeriksa pergelangan tangannya. Ternyata Peter salah sasaran lalu membiarkan penjahat tersebut selamat namun bergelantungan di sisi tepian rooftop gedung. Ketika berniat kabur, Peter malah terjatuh ke salah satu lubang di rooftop dan membuatnya mendarat di sebuah ring gulat. Ini adalah callback scene dan penghormatan terhadap film Spider-Man pertama yang menampilkan Peter Parker menghadapi Bonesaw sebelum kematian Uncle Ben. Salah satu poster luchador di ruangan tersebut malah membuat Peter terinspirasi untuk membuat topengnya yang akan menutupi identitasnya untuk melakukan aksi vigilante.
Peter juga membuat web shooter dari jam tangan lamanya. Ini tentu saja berbeda dengan Spider-Man terdahulu, di mana Sam Raimi memutuskan untuk mengubah web shooter ini menjadi organik tanpa perangkat. Sementara yang sebenarnya dalam komik memang Peter membutuhkan web shooter. Di satu siang, Peter mencoba kemampuannya melakukan web slinging dengan bantuan web shooternya dan ternyata berhasil. Aksinya mencari pelaku pembunuhan Uncle Ben ternyata tidak sengaja membuatnya ketagihan melakukan aksi vigilante yang menarik perhatian publik dan tentu saja menarik perhatian pimpinan NYPD, yaitu Kapten George Stacy. George Stacy sendiri malah menganggapnya sebagai kriminal bertopeng. Sekembalinya ke rumah, Peter bergegas mencari bahan yang pas yang akan dia gunakan untuk kebutuhan pembuatan spider suit-nya. Hingga jadilah dia menggunakan suit lengkapnya berbahan spandex. Tapi tetap saja dia adalah Peter Parker, keponakan kesayangan Aunt May yang menyuruhnya untuk membeli telur. Di malam hari, Peter menggagalkan aksi pencurian mobil. You know, in the future, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief, man. Pelakunya dikerjai dengan gaya tengil Peter Parker yang membuat saya suka dengan Peter kali ini. Anything but Setelah mengetahui dia bukan pelaku kriminal yang dia cari, polisi mengepungnya, lalu berusaha mengejarnya. Hanya saja reaksinya sebagai superhuman masih belum terlatih. Web slingingnya masih belum lancar dan membuatnya terbentur mobil-mobil yang lalu lalang dan berhasil meloloskan diri. Sekembalinya di rumah, Aunt May ternyata sudah menunggunya dan menagih titipan telur. Melihat ponakannya yang semakin aneh dengan luka lebam di wajahnya, Aunt May menasihati Peter bahwa setiap rahasia memiliki harga yang tidak gratis. Secrets have a cost, they're not for free. Not now, not ever. Di Menara Oscorp, Dr. Connors dengan bangga memperlihatkan hasil uji cobanya yang berhasil ke seekor tikus. Dr. Rajit Rata malah menganggapnya sebagai kemajuan kecil dan memaksa Connors untuk segera melakukan uji coba terhadap manusia atas desakan kondisi Norman Osborn yang semakin memburuk. Dr. Connors yang kecewa bersikeras menolak hingga membuat dirinya dipecat dari Oscorp. Ketika bergegas mengepak barang-barangnya, Dr. Connors tiba-tiba berniat mewujudkan mimpinya untuk menyembuhkan tangannya seperti semula. Dia pun nekat mengambil serum dari laboratorium kemudian disuntikkan ke tangannya hingga menimbulkan reaksi yang sangat menyakitkan dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu Peter akhirnya memenuhi undangan makan malam bersama dengan keluarga Gwen Stacy. Peter mendatangi apartemennya lewat jendela yang tentu saja membuat Gwen heran karena apartemennya berada di lantai 20. Bagaimana mungkin seseorang bisa memanjati dinding gedung setinggi itu? Tidak lama setelahnya, ayah Gwen masuk ke kamar dan mendapati mereka berdua. Dan rupanya ayah Gwen Stacy adalah Kapten George Stacy. Di meja makan ternyata hubungan ayah Gwen dan Peter tidak berjalan mulus. Mereka berdebat keras mengenai vigilante bertopeng alias Spider-Man yang diungkap oleh ayah Gwen sebagai kriminal. Namun Peter membantah dan menolaknya. Gwen berusaha melerai dengan mengajak Peter ke rooftop untuk ngobrol dan mendinginkan suasana. Di laboratorium, Dr. Connors terbangun dan menemukan keajaiban, yaitu tangannya kini berhasil beregenerasi dan tumbuh sempurna. Gembira melihat hasil percobaan dadakan ini, Connors memutuskan untuk menghubungi Dr. Rata. Namun ternyata Dr. Rata sudah tidak ada di ruangannya. Dr. Connors tiba-tiba merasakan reaksi aneh di tubuhnya, lalu bergegas pergi menggunakan taksi untuk mengejar Dr. Rata. Di dalam taksi, Connors melihat tangannya dan kulitnya malah berubah menjadi seperti kadal. Kembali ke Peter yang sedang berusaha membuat pengakuan kepada Gwen kalau dia adalah Spider-Man, tapi dia ragu. Dengan menggunakan jaringnya, Peter akhirnya menarik Gwen yang tentu saja membuat Gwen Stacy kaget dan akhirnya menyadari kalau Peter adalah Spider-Man. Mereka pun berciuman. Eits, cukup. Saat sedang asik beradu bibir, ibunya Gwen memanggilnya. Sementara Peter merasakan ada kejadian kriminal yang harus segera dia tangani. Kapten George Stacy pun langsung dijemput oleh stafnya dan berangkat ke lokasi kejadian, yaitu di jembatan Williamsburg. Di jembatan tersebut, Dr. Rata terjebak macet lalu menyuruh drivernya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Di sini ada penampilan cameo yang mengejutkan, yaitu sang driver yang bernama Alfred ternyata diperankan oleh Michael Papa John yang berperan sebagai pelaku tertuduh pembunuh Uncle Ben dalam film Spider-Man Sam Raimi. Tiba di sana, Peter Parker melihat monster kadal yang tidak lain adalah Dr. Connors yang telah berubah. Dia dikenal sebagai The Lizard yang melempar setiap mobil yang dia lewati untuk mencari Dr. Rajit Rata. Peter dengan kostumnya bergegas melakukan penyelamatan hingga The Lizard pun pergi. Setelah melihat sel kulit tubuhnya mengelupas perlahan-lahan, Spider-Man lalu menolong seorang anak yang terjebak di salah satu mobil yang tangki bensinnya bocor hingga membuat mobil tersebut terbakar. Peter berusaha menghiburnya dan menyuruh anak tersebut untuk merangkak keluar dari mobil dengan menggunakan topengnya. Put it on! The mask! It's gonna make you strong! No!
Untung saja anak itu selamat. Sementara di salah satu terowongan saluran air bawah tanah, Dr. Connors akhirnya kembali ke wujud manusianya. Keesokan hari, Kapten Stacy memberikan perintah penangkapan Spider-Man yang diliput oleh media TV. Peter yang melihat hal tersebut jengkel lalu meninggalkan sarapannya dan Aunt May. Dia segera menemui Gwen Stacy di lapangan football, kemudian memperlihatkan laba-laba yang menggigitnya dan telah mengubahnya menjadi Spider-Man. Peter juga berusaha meyakinkan dirinya apakah Gwen percaya terhadap polisi yang menganggapnya kriminal. Tentu saja tidak. Lalu, Peter berusaha mencoba untuk merayu Gwen dengan menyebutnya sebagai petarung bibir yang hebat. Setelah itu Peter melanjutkan kunjungannya ke laboratorium Dr. Connors yang terlihat kosong lalu menemukan sebuah alat penyuntik serum yang sudah terpakai. Dr. Connors sesaat tiba dan bergegas pergi untuk melakukan penelitian terbarunya. Peter lalu menemukan tikus percobaan cross genetik yang berhasil lolos dari kandang isolasinya dan menjadi monster kecil agresif yang menakutkan. Seketika itu juga Peter berasumsi kalau Dr. Connors adalah The Lizard yang telah menyuntikkan serum ke tubuhnya. Temuannya ini membawanya ke kantor Kapten Stacy untuk dilaporkan. Kapten Stacy malah menganggap hal tersebut sebagai lelucon karena Connors adalah mentor Gwen, anaknya, di Oscorp dan tidak mungkin melakukan apapun yang membahayakan dirinya. Jadi Kapten Stacy menyuruh Peter untuk keluar dari kantornya, namun tetap meminta karyawannya untuk menemukan semua hal yang berhubungan dengan Dr. Kurt Connors setelah Peter pergi. Di perjalanan, Peter melihat sejumlah binatang melata yang merayap memasuki saluran air dan menemukan setumpuk koran yang adalah The Daily Bugle dengan laporan mengenai The Lizard dan mereka akan memberikan reward terhadap orang yang bisa membuktikan rumor tentang The Lizard tersebut. Di terowongan bawah tanah, Dr. Connors ternyata membuat laboratorium dadakan di mana dia merekam uji medis terhadap hasil percobaannya dan kembali menyuntikkan serum dengan meningkatkan dosisnya. Sementara Spider-Man membuat jaring laba-laba dan nongkrong di atasnya sambil bermain game dengan ponselnya, menunggu sesuatu yang dia curigai datang. Kameranya juga sudah disiapkan. Kecurigaannya benar, The Lizard akhirnya menyapanya dengan dendam karena pernah menghentikan aksinya. Pertarungan singkat pun terjadi dengan The Lizard yang menghadiahkannya luka cakar di dada Spider-Man. Sementara kamera Peter berhasil menyilaukan pandangan The Lizard. Aksi kejar-kejaran terjadi di air, di mana Spider-Man berhasil meloloskan diri. The Lizard lalu kembali dan menemukan kamera tersebut ternyata milik Peter Parker, lalu menghancurkannya. Setelahnya Peter mengunjungi Gwen yang sedang mengerjakan tugas di kamarnya. Gwen terkejut melihat luka di dada Peter, lalu berusaha mengobatinya. Hey Gwen, honey, do you want cocoa? Howard's making some cocoa. Untung saja Kapten Stacy tidak masuk ke kamar Gwen untuk mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Nakal. Peter lalu menyadari bahwa The Lizard adalah tanggung jawabnya karena kecerobohannya yang memberikan Dr. Connors algoritma yang memang ternyata sengaja dirahasiakan oleh ayahnya. Mereka berdua pun memutuskan untuk keluar rumah berayun mengelilingi kota. Sementara itu Dr. Connors kembali menggunakan serumnya lalu memutuskan untuk menghajar Peter Parker di sekolahnya. The Lizard pun tiba melalui saluran toilet yang membuat semua siswa lari ketakutan, menyisakan Peter yang menghadapi monster tersebut. Peter Parker mengambil tasnya lalu kembali menghadapi The Lizard sebagai Spider-Man. Sambil bertarung, Spider-Man berusaha menenangkan Dr. Connors dalam wujud The Lizard, namun tentu saja tidak berhasil. Spider-Man mencoba menahan serangan ekor The Lizard lalu membuatnya terpotong. Melihat Spider-Man terdesak, Gwen datang membantu dan berhasil mengalihkan perhatian The Lizard hingga membuat Spider-Man membelenggunya dengan jaring laba-laba. Spider-Man lalu melemparkan Gwen keluar dari gedung dengan maksud menghindarkan dirinya dari pertarungan, dan pertarungan pun kembali dimulai. Somebody's been a bad lizard. Hingga ke perpustakaan sekolah, di mana petugas perpustakaan sedang bekerja dan dia adalah Stan Lee. Cameo lagi. Ini adalah salah satu scene yang paling memorable dari The Amazing Spider-Man. Ketika Spider-Man berusaha melindungi Stan Lee dari maut, di mana Stan Lee lagi asik mendengarkan musik klasiknya. The Lizard kemudian menghilang sementara polisi akhirnya tiba di lokasi. Peter sendiri berusaha mengejar The Lizard melalui jalan pintas yang dia buat ke sekolah, yaitu saluran toilet. Peter lalu meminta Gwen ke Oscorp untuk mengambil serum penawar, sementara dirinya akhirnya menemukan laboratorium bawah tanah milik Dr. Connors. Di sana, Peter menyadari kalau Dr. Connors berniat untuk menyebarkan serum Lizard untuk mengubah manusia menjadi seperti dirinya, yang lokasinya ternyata di Menara Oscorp. Peter pun menyadari bahwa ternyata dia telah membuat Gwen dalam bahaya besar. Kawanan polisi yang menemukan The Lizard menyerangnya dengan tembakan. The Lizard yang sempat tidak sadarkan diri kembali pulih, lalu menyebar serum gas The Lizard yang membuat kawanan polisi tersebut bermutasi seperti dirinya.
Spider-Man berusaha mengejar The Lizard yang terus menyebar gas beracunnya di kota, lalu menghubungi Gwen untuk membatalkan rencananya mengambil serum penawar karena The Lizard sedang menuju ke sana. Gwen keras kepala menunggu serum tersebut diproses sambil menyalakan peringatan untuk mengevakuasi semua orang yang ada di dalam gedung Oscorp. Gwen, you mother Hubbard, you serious? Polisi yang melihat Spider-Man berayun menuju Oscorp diberikan perintah oleh Kapten Stacy untuk mengepung dan menangkapnya, yang pada akhirnya Spider-Man terkena tembakan dan melumpuhkannya. Kapten Stacy menghampirinya yang dalam keadaan setengah sadar, lalu membuka topengnya. Belum sampai Kapten Stacy mengetahui siapa dirinya, Spider-Man menyerang balik para petugas hingga membuatnya terdesak. Nowhere to hide. Spider-Man pun face reveal dan Kapten Stacy terkejut mengetahui kalau dia adalah Peter Parker, lalu membiarkannya pergi menuju Oscorp untuk menyelamatkan Gwen dan menghentikan The Lizard. Sayangnya satu tembakan petugas malah melukai kakinya yang membuatnya terpincang-pincang dan menghambat lajunya menuju Oscorp. The Lizard sendiri akhirnya tiba di gedung tersebut, sementara Gwen masih terjebak di dalamnya, masih menunggu penawar serum yang prosesnya tersisa 1 menit lagi sambil bersembunyi. Tidak lama The Lizard mengagetkannya lalu menyemprotkannya dengan gas api. Namun The Lizard tidak mempedulikannya, lalu mengambil perangkat Ganali yang ternyata berada di ruangan persembunyian Gwen tersebut. Setelah The Lizard pergi, Gwen keluar dan menemukan serum penawar telah selesai. Kepolisian kemudian memerintahkan evakuasi seluruh warga kota dan sebuah laporan TV menyiarkan aksi Spider-Man yang tertatih dan kesulitan menuju ke Oscorp. Menyadari Spider-Man butuh bantuan untuk bergelantungan menuju Oscorp, salah satu petugas operator crane yang anaknya pernah diselamatkan oleh Spider-Man memutuskan untuk membantunya dan menghubungi rekan operator keren lainnya hingga akhirnya Spider-Man bisa sampai ke Oscorp tepat waktu. Gwen sendiri yang berniat menuju menara Oscorp untuk memberikan serum penawar kepada Spider-Man dicegat oleh ayahnya. Kapten Stacy memutuskan untuk mengambil alih tugas Gwen tersebut karena dia sudah mengetahui kalau Spider-Man adalah pacar anaknya itu. Di menara, Spider-Man akhirnya bertarung melawan The Lizard dan berusaha menghentikan peluncuran proyektil Ganali berisi serum Lizard. Spider-Man akhirnya tidak berkutik setelah The Lizard menangkapnya dan menghancurkan web shooternya. Peter Parker, all alone. Di saat itulah Kapten Stacy tiba untuk membantu, lalu menyerahkan serum penawar untuk dimasukkan tepat pada waktunya. Yes, from Gwen. I got this, Peter. Go! Kapten Stacy sendiri akhirnya tertusuk oleh The Lizard lalu mengejar Peter. Namun terlambat, proyektil yang berisi serum penawar telah diluncurkan, membuat The Lizard terjatuh dan akhirnya kembali berubah secara perlahan menjadi Dr. Connors. Peter pun ikutan terjatuh dengan menara tower yang roboh dan beruntung Dr. Connors dengan sisa tenaganya berhasil menangkap dan menyelamatkan Peter. Peter lalu bergegas menemui Kapten Stacy yang sudah dalam keadaan sekarat, lalu membuat Peter berjanji untuk menjauhi Gwen sebagai bentuk perlindungan karena dia sudah pasti akan memiliki banyak musuh. Kapten Stacy pun menghembuskan nafas terakhirnya. Warga kota kini aman dan Dr. Connors akhirnya ditahan. Peter kembali ke rumah dan membawakan pesanan telur untuk Aunt May lalu memeluk bibinya tersebut. Beberapa hari setelahnya, Gwen mendatangi Peter menanyakan kemana dirinya pada saat pemakaman ayahnya. Peter hanya bisa memberitahu Gwen bahwa dia tidak bisa lagi mendekatinya. Gwen lalu pergi dengan firasat ayahnya lah yang menyuruh Peter berjanji untuk tetap membuat Gwen aman. Peter lalu mendengarkan voicemail Uncle Ben yang pada intinya menyuruh Peter untuk pulang karena dia adalah pahlawan bagi Uncle Ben. Di sekolah, Flash Thompson akhirnya berteman akrab dengan Peter, sementara Gwen dan dirinya tidak saling bertegur sapa. Di kelas, Peter telat untuk kesekian kalinya lalu ditegur oleh gurunya agar tidak membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Peter menjawabnya dengan suara pelan bahwa itulah yang terbaik yang akan dia lakukan. Yang mana ini sebenarnya sengaja dia perdengarkan untuk Gwen, lalu membuat Gwen tersenyum. Dan di scene akhir ini ada sebuah easter egg singkat memperlihatkan sebuah kostum berwarna kuning yang banyak fans mengira kalau itu adalah kostum milik Shocker yang penampilannya bisa kita lihat dalam film Spider-Man Homecoming. Dalam post-credit scene di ruang tahanannya, Dr. Connors berbicara dengan sosok misterius yang bertanya apakah dia memberitahu Peter kebenaran tentang ayahnya. Connors menjawab tidak dan menuntut orang tersebut untuk tidak mengganggu Peter. Man in the Shadows ini pun akhirnya menghilang bersama dengan cahaya kilat. Siapakah dia? Yuk kita bahas di ending explanation.
Dari sejumlah easter egg yang kita dapatkan tadi, masih ada beberapa yang sempat terlewatkan. Di kamar Peter Parker terlihat begitu banyak poster yang tertempel di dinding, yang salah satunya menampilkan Donald Glover, yang di Spider-Man Homecoming membuat penampilan cameo-nya dalam deleted scene sebagai Aaron Davis, yang adalah paman dari Miles Morales. Berikutnya, ketika Peter Parker melakukan riset untuk mencari tahu tentang ayahnya, mesin pencarian menampilkan salah satu result, yaitu Richard Parker, Life of Pi. Richard Parker yang dimaksud ini adalah referensi ke film Life of Pi. Sudah pada nonton kan filmnya? Menariknya, pemeran Dr. Rajit Rata yaitu Irfan Khan juga ternyata merupakan aktor film tersebut. Lalu dalam web slinging di akhir film sebenarnya ada easter egg lain ketika shot kamera ke Spider-Man ala The Matrix. Di latar tujuannya terlihat George Washington Bridge yang merupakan salah satu tempat memorable dalam komik, yaitu tempat tewasnya Gwen Stacy di tangan Green Goblin. Ini merujuk kepada edisi komik The Night Gwen Stacy Died, dan bisa jadi memang disiapkan untuk pertanda kematian Gwen Stacy dalam film kedua The Amazing Spider-Man. Waduh, udah spoiler duluan. Masih dalam scene terakhir, terlihat Spider-Man yang keluar dari gang ketika melakukan web slinging. Di bagian belakang Spider-Man memperlihatkan bulan dan awan. Tidakkah kalian menyadari kalau itu menyerupai penampilan Mysterio? Bulan dianggap sebagai helmnya Mysterio dan awan sebagai jubahnya. Atau mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sementara di post-credit scene, Man in the Shadows yang berbicara dengan Dr. Connor sebenarnya adalah The Gentleman yang harusnya akan menjadi karakter yang membentuk Sinister Six dalam film The Amazing Spider-Man ketiga yang tidak pernah terwujud. Nah, menariknya baru-baru ini ada begitu banyak kabar dan rumor yang beredar tentang pembentukan Sinister Six di Marvel Cinematic Universe. Apalagi dengan melibatkan begitu banyak karakter yang berasal dari film-film lama yang akhirnya bergabung di Marvel Cinematic Universe. Semakin menarik untuk mengikuti seperti apa Spider-Verse yang akan digarap oleh Sony Pictures dan Marvel Studios. Fakta menarik lainnya lagi untuk kalian yang mungkin melewatkannya, Kevin Feige ternyata duduk sebagai eksekutif produser dalam film The Amazing Spider-Man ini. Nah, itu dia beberapa detail kecil yang kita dapatkan dan kita masih akan lanjut ke sequelnya. Kapan? Tunggu saja. Apakah ada detail lain yang kalian temukan? Di kolom komentar ya, Universe. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat kalian yang sudah memutuskan untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.